Hayo, siapa yang belum pernah dengar teka-teki silang? Pastinya semua sudah tahu dong permainan ini. Dalam teka-teki silang, kita ditantang untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dengan mengisi kotak-kotak bersambung, baik mendatar maupun menurun. Sifatnya yang mampu mengasah otak dan membangun rasa penasaran menjadi daya tarik yang membuatnya dapat dinikmati segala kalangan. Sejarah teka-teki silang atau TTS dapat ditelusuri di Amerika Serikat. Pada 21 Desember 1913, jurnalis Arthur Wynne mempublikasikan permainan yang disebutnya sebagai Word Cross di koran New York World. Popularitas dari TTS ciptaan Wynne membuat New York World memutuskan untuk menerbitkan TTS setiap minggunya. Taktik ini kemudian disusul dengan koran-koran lain yang membuat TTS mereka sendiri. Di Indonesia, TTS dirintis oleh Rumeli Mushar dan pertama kali diterbitkan oleh Harian Kompas pada tahun 1968. Dengan sejarahnya yang mencapai lebih dari 1 abad, TTS terbukti mampu bertahan dari tantangan zaman dan terus memikat penggemar dari generasi ke generasi. Sabto Kuncoro salah satunya. Dosen yang saat ini mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini mengaku sudah menyukai TTS sejak kelas 5 SD. Jadi saya suka sekali ya dari sejak SD ya. SD itu kurang lebih kelas 5 SD saya umur 11 tahun atau 12 tahun gitu ya. Itu 12 tahun itu suka sekali karena ngisi ada baca koran gitu, ada pertanyaan, teka-teki itu suka saya isi. Ya menurut saya gini ya, saya menyukai TTS karena TTS di situ ada tantangan gitu yang harus bisa saya jawab atau saya selesaikan. Jadi ada rasa penasaran yang sangat tinggi kalau belum bisa menjawab TTS tersebut gitu. Dalam menjalani hobinya, Sabto mengaku sudah memenangi TTS lebih dari 50 kali. Selain itu, ia juga tergabung dalam komunitas penyuka TTS bernama Pagar Kaki Langit. Jadi 2015 ada 25 kali yang menang, 2016 20 kali, 2017 17 kali. Tapi makin kesini makin menurun, 2018 5 kali, 2019 8 kali, 2020 kemarin hanya 2 kali. Pagar Kaki Langit itu adalah singkatan dari Paguyuban Penggemar Teka-teki Silang Sulit. Nah, saya bisa bergabung kebetulan sekretaris wakil ketuanya itu dekat dengan kos saya di Jogja. Kalau di Jogja 2 bulanan gitu ya. Tiap 2 bulan sekali melakukan pertemuan. Apalagi di situ ada hari lahir. Kalau di Jogja tuh hari lahirnya tuh bulan Februari. Ya, itu kayak ulang tahun keberapa gitu. Nah, itu biasanya lebih meriah lagi. Awalnya kalau di Jogja itu di rumah-rumah salah satu anggota. Jadi kita tuh kayak semacam urunan lah ya. Urunannya untuk konsumsi. 3 orang, 4 orang jadi satu di mana gitu, di rumah orang. Tapi akhir-akhir ini sejak tahun 2017, 18 itu kita di suatu tempat, di rumah makan, di mana kan banyak di Jogja itu kuliner. Nah, kita ke sana gitu. Jadi sambil wisata juga di sana. Menariknya, jika diamati dari dekat, setiap pembuat TTS selalu menyelipkan nama pena mereka. Selipan ini dapat terlihat di pojok kanan bawah setiap TTS. Salah satu pembuat TTS yang masih aktif berkarya adalah Dwi Weko Supriyono. Pensiunan PNS dari Bekasi ini sudah berkiprah membuat TTS selama lebih dari 40 tahun. Ya, saya pertama kali membuat TTS khususnya yang dimuat di media cetak itu tahun 1980. Saya membuat TTS diawali dengan kesenangan atau hobi saya mengisi TTS sejak SD. Sepanjang karirnya, Eko, demikian sapaannya, sudah mempublikasikan TTS-nya ke surat kabar nasional seperti Kompas. Tak ketinggalan, ia juga pernah mengirimkan TTS-nya ke surat kabar daerah seperti Harian Jogja dan Magelang Express. Ia mengaku
TTS yang ia buat selalu mengusahakan sesuatu yang baru, seperti kosakata yang belum banyak diketahui di bahasa Indonesia. Saya sampai saat ini masih berusaha menampilkan atau menyampaikan istilah-istilah baru ke pembaca. Sebelum media cetak atau tim wartawan mengenalkan istilah itu, saya sudah kenakan dulu melalui TTS. Dalam membuat TTS, Eko menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ia juga menggunakan kamus dan ensiklopedia untuk dijadikan inspirasi dalam membuat pertanyaan TTS-nya. Nah, di kamus istilah-istilah itu sudah terangkum semua, Mas. Di KBBI dulu masih ada, dulu namanya zaman awal-awal saya namanya KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang susunan Purwa Darminta. Kalau yang sekarang kan KBBI yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Kalau ada yang mentok tidak ada di KBBI, kalau sekarang nih, zaman sekarang saya coba cari Google. Dulu saya buka di ensiklopedi. Saya dulu komplit ensiklopedi umum. Ada ensiklopedi tentang apa saja saya punya bukunya. Sebagai kontributor TTS rutin, nama Eko tidak asing di komunitas TTS. Ia bahkan merupakan salah satu pendiri komunitas pagar kaki langit Jabodetabek dan komunitas penggemar teka-teki silang sejati atau petisi. Jadi kebetulan di Semarang ada membentuk wadah penggemar teka-teki silang, namanya Paguyuban Penggemar Teka-teki Silang. Mereka sudah tahu siapa Pak Eko dan sudah mengenal. Pokoknya kalau buatan Pak Eko selalu sulit, makanya itu ada acara di toko buku Gramedia, ketemulah saya dengan mereka yang dari Semarang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, intent ketemu tuh. Setiap pagar kaki langit Semarang punya acara, saya ya istilahnya berusaha hadir kalau waktunya kosong. Beberapa kali saya hadir di Semarang, 3 kali kalau nggak salah. Petisi ini saya maksudkan ini, mereka itu yang benar-benar penyuka atau penggemar teka-teki silang sejati. Jadi tidak melulu mengharapkan hadiah. Jadi benar-benar yang hobi TTS. Saat ini, era internet merambah ke seluruh aspek masyarakat tanpa terkecuali. Penjualan terhadap koran cetak pun menurun, dan perlahan TTS mulai menghilang dari koran-koran. Lantas, bagaimana para pegiat TTS ini melihat prospek TTS di masa depan? Nah, jadi masa kini ini kan kalau dibandingkan yang sebelumnya sudah berkurang, Mas Erik. Saya khawatir ke depannya tuh juga akan berkurang penerbitan koran ya, kecuali secara online ya. Nantinya saya nggak tahu lah. Ada TTS online, dikirim juga online, nanti mungkin ada. Harapan saya terutama ke penggemar ya, walaupun di koran tidak ada TTS, tetap ikuti TTS yang ada di aplikasi, yang TTS digital maupun yang di buku-buku. Saya kira perkembangan TTS nggak akan lekang sesuai dengan tajuk yang Mas Erik akan sampaikan ke nanti, bahwa TTS tidak akan lekang dimakan zaman. Perkembangan teknologi ternyata tidak menjadi halangan, melainkan kesempatan baru bagi para pegiat TTS ini dalam menjangkau publik yang lebih luas. Erik Taher melaporkan dari Jakarta.